We back again. Dinda. Yes. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana nih Kak Bebek juga? Apa kabar? Aman. Puasa nih? Puasa baru 2 hari. Iya, baru 2 hari nih. Oke. Oh, it's okay. Kegiatan apa di sekarang? Kegiatan lagi satu sih sibuk di organisasi. Masih berkelimit di organisasi sama kolektifan sih. Oh, ada kolektifannya juga? Iya, ada kolektifan. Sama bergerak di pergerakan gitu? Ya, tapi sekarang udah nggak hanya fokus di pergerakan perempuan aja gitu Kak Bebek. Tapi kayak lingkungan, hak asasi manusia juga jadi satu gitu. Makin nggak punya waktu ya? Ya sih ya, tapi happy sih. Kapan ngurusin diri sendiri? Malah kayaknya nggak ada ya. harus Iya. Kapan ngurusin diri sendiri kan gitu. Kalau aku biasa sih minggu sih, cuman terkadang minggu juga kepake waktunya buat tidur gitu. Jadi tidur tuh menurutku bukan ngurusin sendiri gitu. Lebih istirahat kali. Lebih kayak istirahat. Kalau kayak self pampering sih paling 1 bulan aku cuma dapat waktu 2 kali sih, kayak salon gitu. Atau nggak aku punya sendiri, kadang kerimbat sendiri di rumah. Yes. Colongan waktu aja gitu. Sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Ya minimal ada apa ya, self remind gitu. Iya, self rewind ya, betul. Bukan nggak perlu. Iya boleh ikut campur dalam organisasi manapun itu. Tapi jangan lupa juga. Iya. Kita juga harus diurusin juga. Sebenarnya kalau untuk ngurusin diri yang paling dari diri ya jiwa sih, setiap hari Kak Bebek ada waktu 30 minutes lah, 30 menit sebelum mulai aktivitas ke atas. Aku biasanya meditasi sih, dengerin kayak Dalai Lama gitu, yang healing, yang courage gitu, yang judulnya di Spotify itu kalau nggak salah. Itu lumayan sih, kayak nanti seger lagi gitu menurutku. Jadi nggak kayak sebenarnya self rewind itu nggak yang penting mahal gitu, tapi kayak meditasi pun ya itu adalah menurutku ya ngurusin diri, ngurusin daleman nih. Kadang kan kita bercemplung di organisasi, di kolektif kan pasti jadi hal-hal yang toksik. Iya. Ribut dah sama orang. Dimanapun lah. Perbedaan. Nah itu bisa jadi kontrol diri sih. Tapi memang sih, saya beberapa kali lihat story WA dia, iya sih emang gila dengerinnya, listeningnya sih, wah. Iya. Buat saya adalah sesuatu hal yang bukan aneh ya, lebih ke unik gitu. Ya mungkin karena saya belum pernah ketemu circle yang seperti itu mungkin di luar sana banyak, tapi di circle kontak saya ini unik banget, denger Dalai Lama apa yang didengerin. Sebenarnya baru aku juga ada circle sih KBB, kalau berbicara tentang circle yang punya kesamaan nonton Dalai Lama tuh. Aku tuh pertama kali keinspirasi Dalai Lama tuh pas SMA malah, gara-gara pelajaran sosiologi. Jadi kayak ada perkenalan tokoh-tokoh termotivational gitu. Aku cari karena waktu itu quotes-nya Dalai Lama itu bagus banget, dan sampai sekarang kayak sebagai tuntunan lah gitu. Tuntunan atau reflection kalau misalkan aku lagi punya masalah sama orang, itu aku pakai quotes itu gitu. Aku lupa quotes-nya apa, tapi it's really helped me a lot sih untuk survive. Bener-bener relate lah ya. Relate banget. Apa kebetulan relate? Kebetulan relate sih. Udah diatur sama kosmiknya. Kosmiknya bener ya. Kita pertemuan kita juga kosmik. Saya lebih percaya diatur sama kursi. Itu kursinya mungkin rindu, lampunya mungkin rindu. Oh iya ya, mungkin. Perbedaan pemikiran. Ya, kuantum tidak melulu tentang atom, partikel juga ada. Iya, kuantum juga, kuantum ya. Itu lagi seru sih, aku juga lagi sering ngebahas tuh sama teman-temanku tentang kuantum, metafisik. Metafisik sih berarti kan. Kuantum masuk di metafisik kan. Menarik itu. Kuantum fisika, bab atom. Iya. Dan lagi radikal banget berpikir tentang bahwa ini zat anti Tuhan yang menyebabkan alam semesta nggak ada atau kiamat. Ada itu, saya pernah baca. Seru kan kalian? Tapi kita jadi ngobrol kemana-mana ya. Saya konsepnya di sini tidak ada topik, saya juga nggak punya topik. Sebenarnya kalau kita ngobrol gini, aku belajar dari temanku. Sebenarnya ke dalam diskusi sebuah dialektika, kita berdua itu udah dialektika ya hari ini. Sebenarnya nggak ada batasan, kalau dibatasin apa gitu ukurannya. Karena kalau saya lebih nyebutnya ini adalah tongkrongan gitu. Tongkrongan aja. Tongkrongan gitu. Kita mau apa ini siapa aja sih. Mau lo ngomong filsafat atau apa ya Kak Bebek ya. Tanggung jawabin aja minimal. Iya, yang penting bisa ditanggung jawabin. Tanggung jawabin ketika ada yang offense dan lain-lain. Iya.
Di luar sana banyak yang setuju dan tidak setuju. Iya. Ya, itu masing-masing. Sebenarnya iya sih. Dan aku juga mikir gitu kalau misalkan kita di komen gitu, kita nggak usah perlu takut sih untuk nunjukin showing our arguments gitu kan. Kayak orang-orang takut banget kan nge-share argumen, takut mempertanggungjawabannya. Sebenarnya setiap orang tuh salah benernya abstrak nggak sih? Kebenaran itu abstrak. Sebenarnya bukan kebenaran itu abstrak. Munculnya salah dan benar itu, iya dari kita manusia dalam arti. Jadi menurut pendapat pribadi, cuma frasa itu, frasa kata doang. Betul, exactly. Benar salah. Mungkin dulu nggak ada kata benar salah. Iya, mungkin apa gitu ya, kita juga gak sampai tahu. Lebih ke situ aja, lebih ke situ. Orang sekarang lebih lagi bukan nyoba sih, mungkin yang saya lihat adalah gimana caranya nge-branding diri mereka is about gua perfect. Jadi untuk melakukan sesuatu mereka benar-benar dipikirkan dulu. Betul itu cara yang betul, berstrategi. Iya. Tapi mau sampai kapan hidup penuh dengan brandingan yang tidak harus cacat gitu? Iya, hidupnya tuh kalau kita bisa ilustrasikan kayak filsafat Immanuel Kant ya, teratur banget. Iya. Gak ada radikal gitu. Iya. It's boring gak sih KBB kayak kita hidup nih diatur banget ya. Kita makan aja tuh kayak makannya harusnya ini gitu supaya branding kita bagus gitu. Iya, manusia sudah sibuk dengan brandingan yang dia ekspektasikan gitu. Ya akhirnya terus bukan berhubung sih, lebih ke permasalahan lu aktif di organisasi perempuan. Iya betul, it's okay. 21 April. Ya. 21 April bentar lagi dan beliau adalah sosok wanita. Iya. Salah satu sosok wanita yang benar-benar diagungkan oleh banyak kaum ya. Betul. Menurut Dinda sendiri, Kartini di 2021. Apa ya? Kartini di 2021. Sosoknya apakah ada? Kalau dilihat sosoknya mungkin banyak kali. Kalau misalkan cuma ngopi paste gitu. Aku lihat pergerakannya sekarang belum ada yang wow yang bisa mengubah suatu kayak ya itu mah terlalu utopis ya kalau kita ngomongin pioner terlalu utopis. Tapi banyak perempuan sekarang hebat. Aku nggak degrading mereka. Oh mereka kurang kuat, itu mereka strong, mereka inspiring. Tapi ya udah mengcopy paste yang dari dulu gitu kayak Kartini, Dewi Sartika, belum ada ide gagasan baru. Yeah. Buktinya kalau misalkan mereka kalau zaman sekarang kita lihat kehidupan perempuannya masih gini-gini aja, berarti belum ada seseorang yang bisa mengubahnya. Dulu di zamannya Kartini pengubah kan. Tadi nggak bisa sekolah, jadi bisa sekolah. Sekarang ada suatu ketimpangan, tapi kita belum bisa punya satu seorang yang bisa mendobrak semuanya, tapi di Indonesia gitu tuh. Tapi bukannya gini, saya pemikiran orang awam sih ya, lebih dalam arti ketika berbicara masalah persamaan derajat, mungkin bahasa formal, setara, equality. Sebenarnya saya sendiri masih tidak mengerti sangat tentang kesetaraan derajat itu seperti apa. Iya. Explain me satu aja contoh kecil gitu, misalkan apa gitu kesetaraan derajat itu? Kalau kesetaraan derajat itu sebenarnya bukan kita semua itu harus dapat yang sama. Ingat KBBek. KBBek mungkin ya kalau kita untuk dalam berkompetisi di bidang politik, ekonomi, budaya ya kita harus punya kesetaraan gitu, chance gitu ya, kesempatan. Tapi untuk dalam pemenuhan hak dan kewajiban pasti beda. Ada yang membedakan. Tapi kesetaraan itu menurutku adalah di mana kita itu mendapatkan hak dan kewajiban kita yang sesuai porsi kita gitu. Nggak melulu sama semua orang. Sebenarnya hal baik pada umumnya. Iya nggak sih? Hal baik pada umumnya kan? Iya. Kewajiban gua sudah tuntas, hak gua mana gitu. Iya. Sebenarnya kewajiban dan hak-hak itu yang dituntut gitu. Iya. Ya betul, kebaikan pada umumnya saja. Iya, sebenarnya misalkan kayak kita kewajiban kita ya udah jadi warga negara, ya berarti kita punya hak untuk bisa berkompetisi di politik tanpa memandang bahasanya gender ataupun apa gitu ataupun seks kita kayak perempuan laki-lakinya, karena kita udah salah satu contoh kesetaraan. Tapi karena orang itu masih mikir ya di berbagai pergerakan masih mikir wanita harus di atas laki-laki atau wanita harus kadang punya porsinya lebih gitu, tapi tergantung aja porsinya itu kan. Kita semua orang kita hidup tuh pasti porsinya beda-beda kan KBB gitu. Ada yang memang sama, nah itu yang harus sama ya. Misalkan gimana ya, aku tuh kalau mikir terlalu deep jadi kayak gini ya. Apa ya, misalkan KBB makan
dan ini makan pasti kalori kita beda loh. Iya, betul. Misalkan 1.200 ya nggak mungkin 1.200 sama gitu. Tapi orang persepsinya ya kita harus 1.200 semua. Tapi itu orang persepsinya kan. Iya, asumsi gitu. Edukasi itu sudah disampaikan. Sudah oleh beberapa orang memang sudah. Tapi kita balik lagi namanya kita itu kan diberi kebebasan ya dalam berbicara gitu, dalam menggali ilmu. Akhirnya ya pas kita ada di sebuah lingkup pasti pemikirannya ditabrak-tabrakin. Oh, kamu nggak bisa gitu tuh. Enggak, saya hampir berpikir adalah, oh ya sudah, kalau saya mah suatu saat ketemu jodoh dan jodohnya adalah seorang aktivis perempuan yang memiliki. Ini pendapat saya pribadi karena saya nggak tahu ya kesetaraan derajat dan lain. Sudah kamu yang kerja, gue yang ngurus anak, itu masih senang kan? Yang saya pikir itu, maksudnya kesetaraan derajat adalah perempuan itu melulu di dapur, laki dan perempuan itu semuanya sama gitu. Yang saya rasa itu gitu, karena yang keluar hingar-bingar yang saya dengar adalah itu. Iya, yang perempuan nggak mesti di dapur ya. Yes. Makanya saya bicara tadi, apakah edukasinya nggak sampai gitu? Memang edukasinya mungkin udah disampaikan tapi belum tersampaikan secara baik. Oh. Kebiasaan orang Indonesia, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya baru tahu sih, ternyata bukan tentang setelah yang gimana, lebih ke hak dan kewajiban yang memang harus diperhatikan. Berarti kebaikan pada umumnya. Aku sendiri menilai ya, aku nggak mau ngecap diriku sebagai feminis, aku tidak ingin mengecapku sebagai aktivis, walaupun kita aktivis ya, bukan pasif. Kalau kita pasif mati gitu kan. Semuanya. Gini, di Twitter itu sempat ada ribut ya di sosial media tentang perempuan yang bekerja di rumah karena memang kemauannya gitu. Tapi ya pasti ada beberapa orang yang punya superioritas, dia bilang, oh kamu ngapain di rumah sih, enak aja suami kamu. Tapi kan itu kan hak dia. Karena dia ngerasa oh ini sesuai porsi saya dan saya udah setara ya, but it's okay gitu. Menurutku feminisme itu adalah seseorang ataupun sebuah perkumpulan yang memang ngedukung apapun yang perempuan itu mau gitu. Yang mau jadi ibu rumah tangga ya it's okay, it's a good choice gitu. Mau jadi ibu kerja juga it's a good gitu. Berarti balik lagi Kesepakatan, it's all about commitment, it's all about concern. Ya kalau karena suaminya udah, misalkan KBBK udah tajir gitu kayak Raffi Ahmad, ya why not gitu, kita jadi ibu rumah tangga. Dan KBBK ngasih kenikmatan ke istrinya, why not gitu. Kita nggak bisa maksain kamu harus kerja gitu, enggak lah. It's not equal kalau kayak gitu. Itu namanya sama aja kita ngepaksa orang yang bukan di porsinya gitu. Iya. Berarti pada intinya adalah kesetaraan itu bukan tentang harus sama enggak. Semua orang punya kansnya berbeda, punya porsinya berbeda. Asli lu harus dengerin. Itu kesalahpahaman yang besar sih KBBK. Yang gue benci adalah dari podcast hari ini, doi waktunya nggak bisa lama. Gila nggak coba? Ini dia janji jam 4, dia datang jam 1:30 dan nggak ada lagi. Gue tuh suka banget ngobrol sama lu. Asli gue. Nanti kita ada part 2-nya deh KBBK. Aku nggak janji sih habis Lebaran maybe ya. We should talk a lot of more. Judulnya sih gila sih, asli. Oke, last sih. Gini. Kita fokus tentang perempuan ya. Oke. Tentang perempuan. Tindakan seharusnya yang dilakukan perempuan bisa global, yang mulai dari teenager, mature dan lain-lain. Iya, it's okay. Kita bisa teenager, remaja. Ya, teenage ya. Apa yang mereka harus lakukan di era yang carut-marut kayak gini? Pandemi, isu sosial, isu politik gitu. Sebenarnya munculnya isu-isu gitu kan ketika kita lihat di sosial media, karena teenage itu adalah salah satu orang yang memang banyak menghabiskan waktunya di sosial media, yang mengakibatkan adanya bergumulan nih isu nih. Kan apalagi kita lagi keadaannya lockdown ya, sebagian negara ataupun Indonesia sendiri kan pokoknya orang-orang tua juga pada rasa kamu nggak boleh itu. Akhirnya mental health terkikis mereka, mental breakdown. Bahasa kerennya lah itulah apa whatsoever. Nah yang dia harus ya sebenarnya kita harus build awareness dulu sih terhadap diri kita tentang mental health. Jangan sampai kita ngeyakinin diri kita selalu nggak kenapa-napa, padahal sebenarnya kita ada apa-apa gitu KBBK itu yang salah. Ada apa-apa jujur juga sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah sebenarnya, show aja, embrace aja. Iya, mengeluh tuh boleh kok. Boleh banget, nangis pun boleh, teriak pun boleh. Even lo laki-laki pun nggak apa-apa. Iya. Jangan sampai orang ngecap itu lebay, jangan dengerin kata orang. Kalau lo lebay lo apa, jangan pernah nyimpan sendiri juga sih KBBK. Itu yang pernah aku sesali ya sampai sekarang. Kenapa dulu aku teenage itu aku feel so anxious ya, sangat anxious, banyak anxiety disorder, bahkan ada pernah ke psikolog juga. Ya karena aku terlalu
mengesampingkan mental health demi hal-hal yang lain. Itu yang terjadi di kebanyakan ya, aku melihat yang sudah terjadi sekarang. dari kacamata aku, jangan ngomong isu-isu besar dulu atau feminis, aktivis, tapi kamu perbaiki diri kamu sendiri. Karena rata-rata di Indonesia kita lihat ataupun di luar negeri, angka suicide atau kematian remaja itu bunuh diri, ya kan, itu banyak sekali. Berarti intinya adalah untuk perempuan-perempuan untuk awalnya adalah lu benahi diri lu sendiri, baru bisa bersuara untuk membenahi yang lain, minimal sekitar lu gitu. Betul. Betul. Karena kalau misalkan kita udah ngerti isu yang ada di dalam kita, kita udah healing gitu, kita udah tahu apa yang harus diuraikan, kita pasti tahu apa yang kita butuhkan, dan ketika kita tahu apa yang kita butuhkan, pasti kita akan melihat sekitar kita dulu kan, cakupannya, occupationsnya. Misalkan kita udah, ternyata aku sama ini senasib nih, kita buat itu, jadi akhirnya kita punya kolektif, akhirnya kita bersama-sama berjuang buat suatu gerakan atau aktivisme. Itu dimulai dari situ, dari kebutuhan kita gitu. Pasti when you realize. Berarti part 2 apa gue benci orang ini, ini yang gue benci. Waktunya ya. buat yang ngelihat nanti nih ketika tayang, lu boleh kali DM ke lu ya. Boleh. About anything tentang perempuan ya. Ask me about anything, dan mau promosi juga boleh Kak Bebek? Oh boleh. Aku sama temanku lagi memang buat suatu gerak bersama. Dan itu bukan gerak bersama sih, tapi aku sama temanku satu orang itu dia bantu healing gitu. Ataupun kalian amit-amit ya, jangan sampai, ataupun kalian menemukan gitu kasus kekerasan gitu, kalian bisa DM aku sih. Nanti Instagramnya kita sertai. Aku cantumin nanti Instagram dia. Thank you so much. You're welcome. Thank you for giving me a platform. Habis lebaran ya Kak Bebek, I promise to you. Thank you sekali lagi buat yang denger. Lu kalau nggak mau subscribe, gua mau subscribe. Lu nggak mau nonton juga yang nggak mau nonton. It's okay gitu. Okay. You have a right. Kalau lu emang ini bermanfaat, silakan share banyak-banyaknya kepada siapapun. Jangan nonton karena keterpaksaan, tapi nonton karena kalian butuh. Okay. Exactly. Thank you so much. Thank you guys. Thank you Kak Bebek for giving me a platform. Bye.